Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang hadir dalam kegiatan pelatihan pengurusan jenazah pada hari ini. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Road Janah ya. Lembaga ya Pak ini Pak atau apa? Majelis Ta'lim Road Janah yang turut mengundang kami sebagai pemateri untuk dalam pengurusan jenazah, bagaimana atau tata caranya dalam pengurusan jenazah. Perkenalkan, kami dari Yayasan Al-Sofa yang berada di Lenteng Agung. Kami membawa tim pengurusan jenazah, ya, tim bukan yang biasa mengurusi jenazah, ya. Saya sendiri sebagai di yayasan sebagai ketua Departemen Sosial Al-Sofa. Terusnya kami bawa tim juga dengan Pak Anwar. Nanti beliau yang mengajarkan bagaimana cara memandikan jenazah yang benar. Terusnya nanti ada Pak Nurdin, ada Ustadz Taki. Nah, beliau yang nanti dijadikan sebagai model, insyaallah, ya, bersedia menjadikan model. Sedangkan di tim akhwat ada Bu Nur dan Mbak Wiwin, insyaallah akan mengajarkan ibu-ibu untuk bagaimana cara pengurusan jenazah wanita yang baik dan benar. Sebelumnya juga kita memperkenalkan diri dengan Yayasan Al-Sofa, ya. Yayasan Al-Sofa itu untuk kegiatan memandikan atau untuk kegiatan ambulan, kita mempunyai ambulan 2 armada ambulan. Itu berdiri akhir tahun 2012. Kemudian kita mencoba untuk mengembangkan lagi atas permintaan masyarakat, ya, atas permintaan kaum muslimin dalam pengurusan jenazah. Sebelumnya belum ada bagaimana cara pengurusan jenazah itu yang benar, ya. Maksud yang benar di sini apa? Sesuai dengan tuntunan syariat. Paling tidak salah satunya adalah tidak membuka aurat, ya, tidak membuka aurat pada saat memandikan dan mengkafani. Ya. Kebanyakan yang ada, ya. Ya, kebanyakan yang ada itu di masyarakat, ya. Dan saya beberapa kali menemui cara pengurusan jenazah yang itu dilanggar gitu, dilanggar oleh syariat. Salah satunya itu membuka aurat jenazah. Dan mereka itu bilang, ya, jenazahnya udah udah meninggal, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal Rasulullah SAW pun, walaupun terhadap orang yang meninggal, kaum muslimin yang meninggal, tetap harus dijaga kehormatannya, aibnya, ya, tidak diumbar seperti itu. Dari keresahan masyarakat tersebut, kita mencoba untuk ikut pelatihan
ikut pelatihan. Waktu itu saya ikut pelatihan untuk dalam pengurusan jenazah yang benar. Kita ikut pelatihan. Nah, baru tahu teori prakteknya, baru kita membuat tim pada saat itu, memberanikan diri tampil di masyarakat untuk menyebarkan bagi masyarakat kaum muslimin yang ingin memandikan, mengurusin jenazah, bisa menghubungi kami. Waktu itu baru ikhwan aja, laki-laki saja yang ada timnya. Nah, kemudian jelang berapa waktu ada permintaan lagi, jangan ikhwan aja, akhwat juga ada gitu. Oh iya, qadarullah, Bu Nur alhamdulillah mau bergabung, menawarkan diri bergabung pada kita, Al-Sofa. Dan alhamdulillah kita sudah lengkap untuk pengurusan jenazah laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu perjalanan dalam Yayasan Al-Sofa untuk membuat sebuah tim. Karena permintaannya banyak, Ibu, Bapak, kita kesulitan juga nih. Ya, kesulitan juga. Bahkan sampai ada yang nelpon dari Bogor, ya, untuk meminta pengurusan jenazah. Wah, kita kesulitan juga. Ya udahlah, kalau gitu kita bikin ini aja. Memberikan materi kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu paling tidak di daerahnya bisa, gitu. Di daerahnya itu bisa, sehingga nggak perlu jauh-jauh harus telepon ke Al-Sofa, gitu. Jadi kita memberikan kaderisasi lah istilahnya, mengkaderkan kepada warga yang ikut dalam pelatihan kita, biar mereka itu bisa bisa mempraktekkan apa yang kita ajari untuk diterapkan di daerahnya. Makanya setiap ada pelatihan, paling tidak mereka itu mau gitu. Paling tidak juga buat keluarganya, persiapan buat keluarganya, terusnya lingkungannya, ya, agar jadi nggak usah jauh-jauh lagi ke Al-Sofa, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk materi, kita materi lingkup kita itu yaitu langsung ke pengurusan jenazah. Jadi sebenarnya kita ada PDF dari Al-Sofa itu ada PDF-nya untuk masalah pengurusan jenazah sendiri, ya, ada PDF-nya, dan kita sudah memberikan ke panitia untuk PDF-nya itu, yang mudah-mudahan bisa disebarkan ke yang hadir pada hari ini, sehingga bisa dibaca lagi tentang sebelum jenazah itu ketika ditalkinkan, terusnya bagaimana ketika menghadapi orang ketika sakaratul mautnya, sudah ada di PDF-nya itu. Jadi karena pembahasannya panjang, jadi kita langsung ke bab materinya aja, ya, bab materinya untuk cara pengurusan jenazah ini. Baik, sebelumnya saya juga menanyakan tentang apa sih di pikiran kita ketika ada di sekitar kita kaum muslimin yang meninggal gitu. Apa yang harus dilakukannya gitu? Ketika ada sanak keluarga kita atau saudara atau tetangga
ada yang meninggal seperti itu. Apa yang di benak kita, di pikiran kita? Bapak bisa jawab, Pak? Mungkin kalau ada yang mendengar, oh ada yang meninggal ini, apa nih tindakannya nih? Bapak, kalau mendengar gimana? Ada yang mendengar di sekitar kita ada yang meninggal gitu. Sikap kita gimana, Pak? Apa yang respon kita gitu? Responnya apa? Apa Bu responnya nih, Bu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya benar. Langsung ya. Ya, paling tidak kita respon kita kan mendatangi ya gitu, melihat nih jenazahnya. Ya, melihat jenazahnya, terusnya kalau sebagai RT apa? Bagaimana nih cara pengurusannya? Ya. Terusnya siapa yang mengurusinya, ya kan? Ya. Terusnya di mana dimakaminnya ya? Seperti itu ya, mungkin ya. Dan kita nggak merasa kita itu, wah kita nggak bisa nih. Ya. Merasa kita nggak bisa kan? Padahal kita bisa gitu. Kadang-kadang kita, enggak tunggu gitu. Padahal kita bisa gitu. Ya, pertama kali di benak kita itu ada yang meninggal itu kita ragu-ragu nih, mau ngurusin apa enggak nih gitu. Menawarkan diri apa enggak gitu. Atau kita juga nggak berani nih gitu. Ya. Takut nih, belum tahu ilmunya nih atau banyak bacaannya nanti di dalam. Ya seperti itu. Khawatir ada ritual-ritual yang kita nggak tahu gitu. Sedangkan padahal dalam pengurusan jenazah itu ya biasa aja gitu. Insya Allah semuanya bisa gitu. Berani mah relatif. Terkadang ada juga orang nggak berani nih gitu. Takut dimimpiin. Ada juga Bu gitu. Ada juga Pak ya seperti itu. Takut dimimpiin sama jenazahnya kan. Padahal enggak, biasa aja gitu. Bagi bapak-bapak ya ibu-ibu yang punya anak ya, biasa kan gitu, maksudnya ya seperti mandiin gitu. Atau ada orang tua yang sakit gitu, yang pernah sakit, itu seperti biasa aja mandiinnya. Nggak ada yang wah gitu segala macam, nggak ada bacaan tertentu atau apa yang khusus gitu buat dalam cara pengurusan jenazah ini. Dan informasi bagi yang bagi kita yang menemukan mendengarkan kalau ada sanak saudara kita yang ketika ada yang meninggal di rumah ya Bu ya, khususnya di rumah, yaitu kita lapor dulu lah istilahnya ke RT, terusnya kalau bisa melaporkan dulu ke pihak medis ya, biar dicek. Terkadang memang kita nggak tahu nih, khawatir masih ada detak jantungnya segala macam, yang kita udah vonis meninggal. Jadi harus ada medisnya juga. Jadi ada surat medis. Jadi jangan langsung memvonis udah meninggal nih tanpa mengetahui dari medis gitu. Banyak yang demikian. Saya juga taunya itu dari medis gitu. Harus melaporkan dulu sebenarnya. Jadi entah dari klinik atau puskesmas, itu pihak medis hadir untuk menyatakan ini orang nih ya yang sakit ini sudah meninggal. Jadi ketika ada kesalahan apa-apa, kita punya ada rekam medisnya, ada tunjuk medisnya seperti itu. Yang kedua, kita juga menyiapkan ya bagi keluarga atau itu menyiapkan keperluan jenazah. Dan adapun orang-orang yang dalam pengurusan jenazah itu yang syarat-syaratnya itu yaitu Islam ya, terusnya berakal. Nggak mungkin orang yang nggak berakal suruh memandikan atau mengurusi jenazah seperti itu. Dan adapun ada lagi yaitu orang yang diwasiatkan ya, ada nggak sebelum meninggal si jenazah ini bicara kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal tolong yang mandikan si fulan misalkan ya. Jadi yang diwasiatkan,
Yang kedua terusnya siapa? Anaknya. Ya, anaknya. Yang laki-laki memandikan orang tuanya laki-laki. Ya. Yang laki-laki nggak boleh memandikan ibunya. Ya, begitu juga anak perempuan tidak boleh memandikan bapaknya, gitu. Seperti itu. Adapun suami istri, ya, kalau istrinya meninggal, suaminya boleh memandikan, atau suaminya meninggal, istrinya boleh ikut memandikan, seperti itu. Terusnya apalagi yang dipersiapkan? Kita persiapkan tempat memandikannya, Bu. Pak, ya. Tempat mandiannya, kalau bisa yang lebih tinggi. Nah, ya, tempat tinggi biar mudah untuk memandikan. Kalau sekarang udah ada keranda pemandian, ya. Tuh, keranda pemandian. Kebetulan Sofa juga bawa keranda pemandian yang fleksibel. Fleksibel gimana? Bisa dilipat gitu. Jadi ketika masuk gang-gang itu bisa dilipat dia. Terusnya kita juga udah siap selangnya, terusnya papan buat memandikannya, buat tatakan jenazahnya. Dan itu mungkin saran dari kami, ya, buat pengurus masjid atau ya yang bisa. Itu papannya itu kita nggak terbuat dari kayu tatakannya, kita bikin dari akrilik. Dari akrilik. Soalnya kenapa? Pernah kejadian nih, Bu. Ketika kita mau mandikan, kebetulan orangnya berat, ya. Pas tatakan patah tatakannya. Karena lapuk, kan kesering dikena air tuh papannya. Walaupun dilapisin kena air kan. Kena air. Jadi lapuk pas gitu, wah, patah nih. Mungkin saya akhirnya mikir, oh iya, dari bahan yang kuat dengan air gitu. Saya mikir apa dari besi karat, saya bilang. Saya mikir, oh iya, pakai akrilik aja ya, akrilik. Nah, itu insya Allah kuat itu, Bu. Ya, tebal akriliknya sini nih. Ya, kita buat dari akrilik, tinggal kasih busanya tinggal kasih ke ini aja, ke tukang tukang jok motor atau jok mobil, itu dibikinin langsung sama dia tatakannya. Insya Allah kuat. Buat akrilik. Terusnya apa lagi? Memandikan jenazah di tempat tertutup, ya. Ya. Sini ada memandikan jenazah di tempat tertutup. Ya. Jangan tempat terbuka, Ibu, ya. Karena bukan buat tontonan, ya, Pak. Buat tontonan nih, gitu. Nah, tidak disaksikan banyak orang kecuali oleh orang yang memandikan dan yang membantunya. Ya. Paling tidak, ya, 4 lah. Ya. Jangan sampai banyak 10 gitu. Atau kesebelasan gitu, main bola nih kayaknya. Kan kebanyakan. Nanti jenazahnya bingung mau keroyokan. Nggak usah banyak-banyak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membolak-balikan nantinya. Membersihkan kanan, kiri. Nah, dibolak-balikan kan. Fungsinya itu. Kenapa butuh orang? Terusnya juga meletakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi tadi udah, seperti meja khusus dan mandikan, ini untuk memudahkan sehingga jenazah benar-benar bersih, betul. Saya pernah nemuin juga memandikannya itu di pangkuan anaknya. Pernah dengar belum? Pernah, ya. Jadi anaknya dijejerin nih. Jejerin? Dibarisin lah gitu. Nah, itu jenazahnya suruh tidur situ. Tidur di tempat anaknya duduk gitu. Seperti itu. Ya selama nggak ada keyakinan bahwasanya hal ini benar atau hanya tradisi, ya nggak masalah. Dan yang penting bersih jenazah itu, benar. Tapi kalau memungkinkan hal itu, wah, kalau seperti ini nggak bersih nih, ya jangan gitu. Kayaknya sepertinya tradisi ya. Tradisi ya. Gitu ya. Terus menutup aurat jenazah, jelas ya. Pada saat dimandikan maupun dikafani, jangan dibuka. Dan saya juga pernah menemukan
Jadi ketika jenazah itu dibaringkan di tempat pemandian, dibuka bajunya, itu dibuka semuanya, benar, nggak ada penutupnya gitu. Pas saya tutup, dibuka lagi. Kebetulan saya hanya ikut aja ke dalam, jadi nggak ya istilahnya, nggak disuruh gitu. Cuman saya ikut ke dalam aja. Pengen tahu cara pemandian jenazah dari lembaga ini nih. Lembaganya terkenal juga gitu. Ternyata caranya itu dibuka auratnya. Lalu melembutkan setiap persendian jenazah. Ya, dipijit-pijit. Nah, kalau memang kaku, ya dipijit-pijit dulu. Nah, sendi-sendinya, jangan langsung langsung ada nih jenazahnya langsung guyur gitu, enggak. Di ini aja, direfleksi dulu. Nah, jenazahnya direfleksi dulu, ya. Ya harus pelan-pelan gitu, sama. Itu dipijat-pijat istilahnya ya. Atau melembutkan setiap persendian jenazah. Saya juga pernah nemuin Bu, Pak. Jadi jenazahnya itu kakinya nggak bisa tekuk. Ya istilahnya kakinya nggak bisa tekuk. Jadi kakinya begini deh, ya. Nggak bisa ditekuk. Wah saya pijit-pijit, waduh, nggak bisa juga. Karena pas ketika sakitnya itu posisinya seperti itu gitu. Posisinya seperti itu, nggak mau diluruskan. Jadi memang agak menyulitkannya itu pas ketika dikafani gitu. Kafani otomatis nonjol gitu kakinya karena nekuk kakinya. Gitu. Kita udah pijat-pijat, kita mau tekan, wah jangan deh. Ya udah, kita khawatir ada kerusakan pada jenazah, paling kita sampaikan kepada keluarganya, mohon maaf posisinya seperti ini nih, kita udah coba tapi nggak bisa. Ya jadi jangan dipaksa juga gitu ya. Jangan dipaksa untuk wah harus lurus nih, nggak usah. Terusnya dalam memandikan jenazah jangan lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam memandikan. Ya tadi saya bilang lemah lembut ya seperti kita mandikan anak bayi lah gimana gitu. Ya kan nggak langsung diguyur ya gitu. Ya harus lemah lembut Pak, Bu. Tidak menyentuh kemaluan jenazah secara langsung kecuali memakai penghalang seperti kaos tangan. Ya. Jadi kalau memandikan jenazah kita itu safety. Nah, mandikan jenazah maupun mengafani safety. Safety-nya itu pertama buat diri kita dulu. Ya, buat diri kita dulu. Kita harus pakai masker, terusnya pakai apron ya. Terusnya pakai sarung tangan. Sarung tangannya itu double juga. Ada sarung tangan juga 2, terusnya pakai waslap juga nantinya ya. Terusnya tenang, berbicara seperlunya, merenungi dan mengambil ibrah tentang kematian, jelas ya. Harus tenang, jangan banyak obrolan ya. Kita harus mengambil ibrah dari kematian tersebut, bahwasannya ya kita bakalan sama seperti itu. Kita berani sama kematian bakalan mati, kita takut sama kematian mati juga gitu. Ya. Dan ini salah satu cara untuk melembutkan hati Ibu. Ya Pak. Yaitu dekat dengan kematian, maksudnya dalam pengurusan jenazah itu kita ikut aja biar kita hati itu secara lembut gitu. Bahwasanya kita bakalan mati seperti ini juga, ya. Apa yang kita bawa kelihatan tuh, nggak ada yang kita bawa gitu, cuman kain kafan aja gitu. Kita kayak bawa hartanya segitu, ya. Kita tampan, ya bakalan dikubur juga gitu, ya. Jadi apa yang mau dibanggakan oleh kita di dunia ini, gitu. Apa gitu? Nggak ada yang dibanggakan gitu. Makanya di dunia ini, umur yang panjang ini, kesempatan yang ada ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu Pak.
Karena harta yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada dasarnya itulah untuk harta kita nanti di akhirat, yaitu dengan cara beramal, bersedekah. Ya kalau di dunia gak bakalan dibawa gitu. Mau rumah juga gak bakalan dibawa gitu. Ya. Gak bakalan dibawa. Makanya kalau kebanggaan di dunia ini ya, apa ya? Sedangkan jabatan, harta yang kita gunakan itu sudah di jalan Allah, maka Allah akan pertanyakan kan nantinya. Kata Allah kan, ketika manusia itu ada di hadapan Allah, Allah pengen tunjukkan mana harta yang kamu banggakan dulu, ya, mana harta yang kamu banggakan dulu. Ma aghna anni maliyah, hadaka anni sultaniyah. Jabatan yang kamu banggakan mana gitu, ya. Itu untuk orang-orang yang kafir, ya, orang yang tidak beriman. Ya, seperti itu. Jadi untuk biar hati kita tenang, biar hati kita itu lembut gitu. Ya itu udah caranya itu. Ya. Sering datang ke pemakaman ya gitu. Lihat pemakaman, ya Allah, kita bakalan mati juga nih seperti ini nih. Atau ikut dalam pengurusan jenazah gitu. Ada tetangga udah ikut aja, bantu ya, bantu mengurus jenazahnya. Itu insya Allah dapat melembutkan hati kita. Terus yang ke-10, merahasiakan aib yang ditemukan pada jenazah. Yaitu orang yang bisa dipercaya ya, yang mandikan, ya. Enggak wah itu enggak menyebarkan aib yang ada, yang kita temukan di jenazah itu gitu. Enggak menemukan kita ceritakan gitu. Jangan diceritakan itu aibnya. Oh, si fulan itu namanya ini, udah dijelaskan tuh, detail tuh gitu. Oh. Jadi ada tandanya di sini, aduh ya Allah. Enggak ada ya. Terusnya mandi setelah memandikan jenazah. Ya ini bisa sebagian ulama bilang menyunahkan untuk mandi setelah mandikan jenazah, seperti itu. Ya, sunahnya itu mandi kita setelah kita memandikan jenazah. Setelah kita tahu bagaimana istilahnya ya, adabnya ya, kita coba kami membawa alat-alat untuk memandikannya ya, yang perlu disiapkan. Panwar. Nih Masya Allah nih, Bu Nur itu sigap nih. Peralatan kami dari Bu Nur semua insya Allah. Ya. Nah, ini ada ember-embernya nih. Ada ember kapur barus, Bu. Jadi ada ember buat naruh kapur barus nih, seperti ini. Mana tar? Depan kali, Panwar, jejer. Dijejer aja kali. Nah, ini peralatan-peralatannya, Bu. Ya. Sini nih, Panwar. Ya. Udah. Ya, ini ada beberapa baskom, ya, baskom kecil untuk pengurusan mandikan jenazah ya. Ini ada air bersih, ya, bak air bersihnya, ya. Ini buat air bersih. Terusnya ini buat bidara, ya, buat bidaranya, ya. Baskomnya buat air bidara.
Terusnya juga ini ada kapur barus. Udah tahu semua ya Bu ya, kapur barus ya. Nah, ini ada cotton bud. Ya, cotton bud kita siapkan cotton bud. Jadi disiapkan ada gunting kecil nih. Ya Bu ya, gunting. Fungsinya apa? Untuk menggunting ya Bu ya. Jadi biasanya kalau yang di rumah sakit ya, jenazah dari rumah sakit itu masih banyak tempelannya Bu. Ya biasanya. Terusnya buat buka baju. Nah, baju inian jenazah. Nah ini sarung tangan. Ya, sarung tangan ini kalau nggak salah di luar, di dalam nih. Nanti ada sarung tangannya lagi. Nah ini sarung tangannya lagi nih. Nah ini waslap buat lap-lap badan ya, lap badan pakai ginian. Nah ini maskernya, ada masker ya, ada sampo, disiapkan juga sampo, sabun disiapkan seluruhnya ya. Insya Allah punyalah masyarakat ya. Nah ini ada parfum ya. Ya. Nah ini hand sanitizer ya, pakai hand sanitizer ya. Ya ini serbuk bidara. Nah, udah. Ini kapur barus. Nah, ini kapur barusnya Bu. Jadi siapkan ya. Jadi kita bisa ketika ada keluarga atau tetangga ada yang meninggal, jangan panik, udah kita tahu ilmunya gitu ya. Apa saja nanti perlu siapkan step-stepnya ya. Ya. Nah, bagi ibu-ibu yang belum tahu daun bidara seperti ini nih. Ya, daun bidara. Ya. Nanti di blender ya. Bentuknya seperti ini. Ini sebagai pengganti sabun ya. Biasanya buat lap-lap tubuhnya ya. Ini gayungnya, handuknya. Insya Allah ada semua. Nah ini siapin kain penutup buat jenazah ya, kain panjang ya. Bagi laki-laki batas auratnya sampai paha ya, jadi nggak usah dibuka semua, di atas paha aja ya, atau sedengkul lah ya, sedengkul buat menutupi aurat ya. Kapas juga ada, kapas siapkan kapasnya. Handuk, ini handuk udah ada Bu ya, harus ada juga buat lapnya ya, handuk ya. Nggak mesti baru Ibu ya, kainnya juga ya. Handuk ada juga yang beli baru ya, nggak apa-apa sih kalau ada uang ya. Jadi nggak mesti baru. Jadi semuanya perlengkapannya disiapkan ya, ketika ada yang meninggal udah kita bantu gitu. Ada nggak ini kapur barusnya? Oh ya, belum ada, beli kapur barus. Ditumbuk ya, dihaluskan kapur barusnya, dihaluskan. Bidaranya ada nggak? Oh nggak ada, yaudah sediakan sabunnya atau sampo ya, samponya disediakan. Gunting ada nggak? Gunting ada. Terusnya apa? Sampah, tempat sampahnya. Nah, sering orang lupa tempat sampah. Kadang-kadang kalau ada yang gitu panik nih. Waduh, gimana nih, apa nih gitu. Sampai lupa gitu. Ya, kain kafannya sediakan gitu. Ya. Nah, adapun tata cara memandikan jenazah, yaitu boleh cara menggosokkan seluruh tubuh ya. Nah, itu yang kedua, secara sempurna ya, dengan kamil sempurna. Jadi untuk memandikannya boleh menggunakan selang atau
disiram ya, selang ya, airnya mengalir kan. Tapi pelan aja Bu ya, Pak. Air selangnya pelan aja ya, kecil gitu ya, sedang lah. Jangan kencang, soalnya bukan buat mandiin mobil ya. Bukan mandiin mobil. Jadi pelan aja gitu. Ya, dibersihkan. Dengan caranya apa? Itu yang pertama, melepaskan pakaian mayit. Ya. Mayit dalam keadaan berpakaian dilepaskan terlebih dahulu. Ya, dilepaskan terlebih dahulu pakaiannya, yang pakaian-pakaian yang menempel, ya, dilepaskan. Biasanya kalau orang sakit ya, orang tua sakit masih pakai popok ya. Pampers nama ini Bu, nama brand. Pampers nama brand. Ya. Itu kita lepas tuh, ya, kita lepas. Ada solatif di badan, biasanya orang sakit ya, bekas infus atau bekas apa lah itu. Kita buka, nah, bukanya langsung jangan ditarik ini, red. Biasa ikut kulitnya kadang-kadang. Jadi dilembut pokoknya. Kalau enggak kita celupin air tangan kita, dilap, gitu, pelan-pelan aja gitu. Dilap, jangan langsung trek gitu, plesternya. Ikut kulitnya. Ya, ini dalilnya ya. Ketika mereka para sahabat hendak memandikan Nabi, mereka berkata, demi Allah kami tidak tahu apakah harus melepas pakaian Rasulullah sebagaimana kami melepaskan pakaian orang-orang yang meninggal di antara kami, atau kami memandikan beliau bersama pakaiannya. Ini kan bahwa mereka melepaskan pakaian mayit ketika hendak dimandikan. Dalilnya adalah seperti itu. Yang kedua apa? Menutup aurat dengan kain ya. Namanya ini kain basahan ya, kain buat basahan biasanya ya namanya. Nih, kain basahan ya. Bebas, yang penting tidak tembus ketika dimandikan ya. Ya, enggak tembus. Kalau tembus juga gimana, Pak? Ya, 2 enggak apa-apa gitu. Enggak 1, 2 gitu. Ya. Itu. Ketiga, jika jenazah perempuan rambutnya dikepang ya. Nanti sama Bu Nur insyaallah diajarkan bagaimana cara mengepang jenazah ya. Insyaallah Bu Nur ini berpengalaman Bu. Karena sebelum saya terjun, beliau udah terjun duluan. Terusnya orang yang beri wasiat yang tadi saya sampaikan. Terusnya apa? Memakai kaos tangan, nah, lalu mijat-mijat ya. Jadi memakai kaos tangan, ya, kaos tangan karet. Ya, jadi kata orang medis itu orang yang jasad jenazah itu lebih banyak bakterinya katanya, lebih banyak bakterinya. Apalagi dari rumah sakit ya, tempat orang sakit ya. Jadi lebih banyak bakterinya yang menempel di tubuh. Jadi kita buat safety itu memakai sarung tangan. Setelah selesai juga harus cuci tangan lagi, pakai hand sanitizer ya. Terusnya mencuci kemaluan dengan tetap memakai kaos tangan ya. Nggak boleh pakai tangan langsung. Dianjurkan nggak boleh pakai tangan langsung. Makanya harus disiapkan ya. Terusnya melepas kaos tangan atau mengganti dengan kaos tangan yang baru. Ya, ketika udah selesai kita ganti kaos tangan yang baru. Terusnya menyiapkan air dengan campuran daun bidara. Ya, tadi dicampur air bidaranya. Terusnya memandikan jenazah mulai dari bagian tubuh yang kanan. Jadi yang kanan dulu, disunahkan yang kanan dulu, sebelah kanan dulu. Terusnya memandikan sebanyak 3 kali atau lebih dari bilangan ganjil. Ya, kalau masih kotor lebih dari itu nggak masalah ya. Terusnya pada siraman terakhir air dicampur dengan wangian atau kapur ya, atau semisalnya. Jelaskan ya. Jadi pas bilasan terakhir, jadi udah semua bilas terakhir pakai kapur baru. Dan saya juga pernah nemuin juga pakai ada yang pakai timun. Udah pernah belum ya? Hah? Udah ada ya nemuin ya? Iya. Jadi timun di blender tuh ya. Pas bilasan terakhir tuh. Ya, pakai timun.
Saya pernah nemuin seperti itu, Bu. Atau pakai air kembang, ada yang nemuin nggak? Bisa terakhir, nemuin ya? Ya selama fungsinya itu menghilangkan aroma gitu, nggak ada unsur-unsur apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau ada unsur-unsur ininya, ya itu yang nggak, keyakinan atau apa itu yang harus dengan dalil gitu. Terusnya terakhir pada jenazah perempuan rambutnya dikepang, udah. Jadi insya Allah kalau buat laki-laki pada hari ini nanti dibagi dua kelompok. Yang satu kelompoknya untuk di sini kita ajarkan bagaimana cara mengafani, ya. Yang lain bisa mengikuti bagaimana cara memandikan, ya. Nanti setelah sudah di sana, ya, atau sini sudah, nanti bergantian, ya. Bergantian. Yang memandikan masuk ke dalam mengikuti mengikuti bagaimana mengafani jenazah, dan yang sudah mengafani jenazah ikut cara memandikannya seperti apa. Ya, tapi kan urutannya kan tahu kan, habis memandikan jenazah dikafani, bukan dikafani dulu kan gitu. Iya. Yang penting udah tahu urutannya kan gitu. Nah, yang ingin kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa pada hari ini gitu, ya. Bisa pada hari ini. Kita lihat, pantau, dan dia bisa gitu, ya, cara mengurusinya, ya. Jadi ketika setelah selesai ini, jadi ibu siap dan bapak siap mempraktekkan nanti di lingkungannya atau keluarganya atau yang lainnya, ya. Siap gitu. Ketika disuruh siap, kita bisa gitu. Insya Allah bisa gitu. Seperti itu. Ini kita lingkupnya jenazahnya normal ya, Bu, ya. Ya, nggak ada macam-macamnya ya. Ya. Normal aja lah istilahnya gitu. Sakit biasa gitu ya. Nggak ada yang parah lah atau apalah ya, seperti itu. Nah, setelah itu setelah praktek baru nanti kalau ada sesi tanya jawab, bisa bertanya. Nanti memang kalau saya nggak mampu nanti saya mencari jawabannya nanti, ya. Saya hanya mengetahui apa yang saya sudah alami, yang sudah saya praktekkan. Adapun di luar itu nanti coba saya cari-cari lagi gitu, Bu. Terusnya mengafani jenazah, langsung mengafani jenazah, ya. Nah, sama mengafani juga punya adab-adabnya, yaitu jenazah yang sudah dimandikan diletakkan tempat yang tertutup, tidak disaksikan oleh orang banyak, kecuali sama seperti yang tadi yang memandikan, ya. Segera mengafani jenazah yang telah dimandikan. Jenazah laki-laki dikafani oleh laki-laki, jenazah perempuan dikafani oleh perempuan. Itu lemah lembut, tidak tergesa-gesa dan mengafani jenazah. Tenang, berbicara seperlunya, sama seperti hal yang memandikan. Adapun kain kafan yang kita gunakan selama ini, gitu ya. Kita sudah menyiapkan gitu. Jadi bahannya itu namanya TC, Bu, bahannya. Ya, Pak. Bahannya TC. TC itu agak lebih tebal gitu dari kain jenazah yang kita beli di istilahnya di warung-warung tempat jenazah, ya. Kalau itu bahannya kalau salah mori ya, Pak, ya. Itu agak tembus ya itu, ya. Kalau satu lembar aja tembus. Kalau ini TC satu lembar aja sudah nggak tembus gitu, ya, seperti itu. Itu bahannya. Dan juga bisa, nah ini seperti ini ada garis-garisnya. Atau bahan-bahan yang bergaris-garis seperti ini, Bu. Nah, seperti ini, ya. Bahannya bisa seperti ini, ya, yang ada garisnya, ya, seperti itu. Nah, ukurannya kita sudah menyiapkan ukurannya. Nah, bagi apa ya, pengurus masjid, ya, bagi pengurus masjid paling tidak siap gitu, ya, untuk apa, kain kafan, penyediaan kain kafan di masjid. Nah, ya, itu siap. Lebarnya itu kalau TC itu 1,5, ya. Kita belinya gulungan, Bu, ya, Pak, di Tanah Abang, ya. Waduh, bilang merek.
Tanah Abang. So, kita biasa beli di Tanah Abang. Nah, itu gulungan. Nah, gulungan. Ya panjangnya biar nggak apa? Biar nggak ragu-ragu. 2,5 meter panjangnya. Jadi dipotong tuh bahannya. Ya, per tiap 2,5 meter itu kan panjangnya itu kalau salah satu gulung itu ada yang 150 yard sama 100 yard, 90 yard. Ya, panjangnya satu gulung itu tuh. Nah, pernah kita coba satu gulung itu buat laki-laki paling jadinya berapa ya? 10 ada apa? 8 ya gitu. 8 kayaknya. Soalnya 3 ya. Ya ada 3 lapis kan buat laki-laki ya. 3 lapis. 3 lapis aja kalau 2,5 aja udah ketahuan ya, Pak. Berapa? 7 ya? 7,5 ya? Berapa, Pak? 7, iya 7,5 ya. Nah itu. Sekitar 7 meteran ya, udah. Buat laki-laki. Itu buat bahannya. Jadi bagi pengurus masjid atau bagi pengurus RT, ya. Jadi siapin buat warganya. Ya, entah iuran atau apa, ntar kalau make bayar nggak masalah gitu. Pakai harta si mayit, ya. Hartanya si mayit gitu. Insya Allah lah, bisa lah ya. Ya pernah saya nemuin jenazah itu nggak diurus. RT-nya datang ke kami, kebetulan dekat kan gitu, masih lingkungan yayasan, datang nggak diurus bu, gitu. Nggak punya uang dia buat ini beli kain kafan. Alhamdulillah kita menyediakan, ada sedia. Ya udah pakai kain kafan kita yang ngurus, kita yang apa, memandikan ya memandikan. Pokoknya diurus sampai selesai. Ya udah selesai sampai mengafani juga, sampai ke kuburan pakai ambulan kita. Itu jadi siap, jadi nggak dadakan gitu ya. Jadi segera. Banyakan itu jenazah itu kadang-kadang terurus lama itu karena menyiapkan barang-barangnya dulu nih, nggak ada mau dibeli mana nih gitu. Nah kalau hari libur, coba pernah ada yang meninggal pas Lebaran, coba. Coba bayangin, pas Lebaran gitu, mau beli kain kafan di mana gitu kan. Pada pulang kampung. Alhamdulillah kita nyediain. Jadi saran saya kalau ada pengurus RT yang ikut sini, pengurus masjid ikut sini, ya dibicarakan untuk masalah itulah gitu ya. Disediakanlah seperti itu buat warga. Bayar nggak apa-apa, insya Allah mampu ya. Ya. Insya Allah tiap tahun kita aja bisa beli ganti baju ya bu ya, pas Lebaran ganti lagi, beli lagi gitu ya. Ini buat pakaian terakhir ya bu ya. Atau kita sudah menyediakan kain kafan buat kita gitu. Nanti bilang nih, kalau bapak meninggal nih ada nih kain kafan nih udah sediain. Kalau mama meninggal nih ada kain kafannya udah sediain. Gitu. Jadi anaknya atau keluarganya tahu, oh ya udah ada. Pernah seperti itu bu. Saya mengurus jenazah, pas saya bawa nih, Pak jangan pakai kain kafan bapak pak, gitu. Kenapa? Suami saya udah nyediain gitu ya. Wah bagus nih, nggak perlu kain kafan saya sih. Udah nyediain dia, Insya Allah. Dia sediain ternyata, Insya Allah. Dan meninggalnya juga qadar Allah ya. Namanya meninggal nggak diduga-duga bu. Dia berangkat kerja, izin sama istrinya, di kantor serangan jantung. Jadi posisinya masih pakai celana lepis. Pas pulang itu, nggak tahu tuh, ya. Masih pakai celana lepis, masih pakai seragam lengkap lah istilahnya. Dia cuman ke rumah sakit itu cuman memastikan aja, dibawa oleh kantornya ke rumah sakit, memastikan bahwasannya sudah meninggal, baru bawa pulang. Jadi posisinya masih lengkap gitu. Gitu. Dan ketika kita bawa kain kafan, dia bilang,
Jangan Pak pakai kain kafan suami saya aja, suami saya udah nyediain. Masya Allah sudah menyediakan ya. Seperti itu. Ya, baik. Nanti bisa apa? Untuk apa namanya mengkafani, insya Allah nanti mudah lah ya. Nanti setelah di praktek itu nanti kita bisa lihat bagaimana tata caranya. Untuk teori nanti bisa ibu bisa minta ke panitia untuk PDF-nya ya, untuk dibaca-baca ya, bisa disebarkan juga. Nah, jadi kita nggak kehilangan teori juga. Bang, teori juga butuh Bu, teori juga butuh. Ya, seperti itu. Kadang juga ada orang tahu teori tapi nggak tahu praktek gitu. Seperti itu. Baik, untuk teori sampai sini saja ya. Mungkin nanti setelah praktek bisa nanti tanya jawab. Ini ada nanti buat apa namanya? Serbuk bidara ya. Serbuk bidara ini nanti dituang secukupnya, nanti dimasukin air hangat, paling hangat, jangan panas. Air hangat. Ini penuh. Fungsinya apa? Nanti jenazah yang kaku, yang sudah meninggal dari kemarin, atau semalam, atau kemarinnya belum dimandiin karena nunggu keluarga, maka disiram pakai ini. Air hangat itu fungsinya untuk melemaskan persendian jenazah. Sehingga ketika posisi meninggalnya itu ketekuk, kakinya dalam ketekuk, kaki tangannya ketekuk, dengan cara itu kita bisa melemaskan pelan-pelan. Itu fungsinya. Nah, bidara ya, bidara. Daun bidara. Ini namanya kapsul bidara ya? Ya, bukan kapsul. Serbuk bidara. Ya, ini serbuknya. Tapi yang aslinya tadi sudah dicontohkan sama Pak Sigit di pemateri. Itu bidara itu beraneka macam. Kalau bidara yang dari Saudi daunnya segini lebar, ya. Adapun bidara lokal yang punya kita daunnya segini. Ya. Itu sebisa mungkin kalau bisa tanam depan rumah. Ya. Supaya nanti kalau ada apa-apa bisa juga buat ruqyah, atau paling tidak jin tidak berani dekat dengan pohon tersebut. Kira-kira begitu. Bila lengkap lagi, kita siapkan kain. Ya. Bismillah, kita tutup auratnya. Ya. Ya Pak ya. Tutup auratnya. Posisi jenazah sekarang ini masih dalam posisi baju belum dibuka. Sudah pernah tahu cara buka jenazah bajunya? Pertama, ini kita gunting. Ya. Bajunya kita gunting. Terus gunting. Ya. Terus buka sini. Kemudian ini jenazah posisi dalam keadaan kita giniin. Kita gini. Kemudian kita angkat, belahnya kita angkat, biasanya kita gunting sampai sini. Ya. Ya. Kemudian kita gunting dari bawah. Posisi ini kita gunting dari bawah. Iya. Ya. Gunting terus. Ya. Ya. Ini yang sudah tergunting ini kita lipat ke atas. Sini. Kemudian ini kita geser jenazahnya. Ya. Kita tarik ke sana. Sudah tergunting. Paham ya? Ya. Kemudian baru kita miring ke sini lagi. Posisi kembali ke posisi mula. Kita pindah. Ya. Kita pindah gunting lagi sebelah sini. Terus sampai putus ini. Kemudian sebelah juga kita gunting. Putus. Setelah itu kita ambil dari sini. Gunting terus. Putus. Selesai. Kemudian ini kita lipat ke atas lagi. Kita ke sini tadi kan udah putus nih. Kita kesiniin kan? Nah, putus ke sini. Kemudian kita miring ke sana.
baru kita ambil, seret, masukin tong sampah. Paham ya caranya? Ya, selesai baju. Posisi celana seperti itu juga. Kadang dia pakai apa? Pakai celana jeans atau bahan, atau di dalamnya juga dia pakai bahan, pakai pampers juga kadang. Ya, yang ada penyakit mungkin pakai penyakit besar segala macam. Demikian juga sama. Ini kita angkat dulu sampai batas ini. Kita gunting. Ya. Terus sampai sini. Sampai pinggir, sampai putus. Right, ya. Ini setelah dia putus, kita lipatkan ke sini. Ya. Kita lipatkan ke sini. Udah lipat. Kemudian kita miring ke sini. Nah, yang udah putus kita tarik ke sini. Geser ke sebelah sana. Setelah geser, balik lagi ke posisi semula. Kita lagi putar. Ya. Ya, kita ambil dari bawah lagi, kita gunting celananya sampai pinggang putus. Ini ya, celananya. Udah putus, kita tarik. Ya. Ini kan belum putus tadi nih, ada celana dalam segala macam belum. Putus, dan kita ini kadang nggak ada, nggak suka kebuka, kita gunting lagi pelan-pelan. Setelah itu kita miringkan sebelah kanan. Setelah putus kita tarik, angkat. Celana dalam juga seperti itu, ya. Dilepas, gunting, sudah selesai. Setelah proses seperti ini, proses pembukaan baju pakaian jenazah, maka yang harus dilakukan pertama kali tadi, air pakai serbuk bidara. Tadi masih serbuk bidara. Ini dia. Kita tuang, kan kita taruh air hangat, bukan panas, tapi hangatnya bukan hangat yang panas banget, hangatnya hangat sedang gitu. Nah, setelah itu karena jenazahnya sudah meninggal udah lama, kita siram, ya, siram perutnya segala macam. Dah. Untuk menunggu ini pelemasan badannya, maka yang harus kita lakukan lagi adalah proses cukur cukur kumis. Kalau kumisnya panjang, kita gunting begini, ya, panjang, dan juga jenggotnya kita rapiin seperti itu. Setelah rapi, kemudian kita ada kain kasak, taruhlah ini kain kasak, ya. Saya katakan tadi, yang kita pilih ini, kita masukkan, fungsinya ini, fungsinya untuk gosok gigi, ya, gigi bersihin, ya, bersihin gigi. Setelah itu bersih gigi, kemudian kita katang bat di hidungnya bersihin. Kalau bulu hidungnya panjang, sama digunting tadi, potong, bersihin semuanya. Tiga katong bat bersihin semuanya. Setelah hidung, telinga bersihin, ya, bersihin semuanya, bersihin sampai 3 katong bat. Ada tanya sampai sini? Kemudian sebelah kiri juga sama, dibersihin juga, terus udah bersih, selesai. Kemudian biasanya mata ada keluar beleknya, ya, maka dibersihin juga, dibersihin begini, ya, diginiin, bersihin, jangan disiram dulu, bersihin pakai ini, harus dibasahin, ya, bersihin semuanya. Setelah bersih, udah, baru proses gunting kuku. Siram dari leher ke bawah aja. Ya. Pakai bidara. Iya. Bidara itu nanti sampai dari muka semuanya. Tapi tadi awal enggak? Enggak tadi. Sekarang kita lengkap. Kemudian untuk muncul peta. Jika kukunya panjang tadi, maka dipotong. Dipotong, bersihin. Terus
Terus demikian juga sebelah kiri juga sama, potong bersihin. Potong bersihin. Terus udah posisi semula. Kemudian kaki juga, kukunya panjang, kita bersihkan. Ya, bersihkan. Potong sampai benar-benar bersih. Kemudian demikian juga yang kiri, bersihkan. Bersihkan. Dah. Selesai. Sudah pembersihan. Kemudian kita lanjutkan dengan bersihkan kotoran. Ini kan kotoran belum bersih, belum ini kita anggap supaya nggak basah. Ini kotorannya, ya kita angkat, ya kita angkat, Pak Nudin angkat, bukan, angkat begini, nah setengah badan, begini, pencet pelan-pelan, ya, tentunya sambil disiram tadinya, ya sambil disiram pelan-pelan. Nah, kemudian turunin. Nah, mohon maaf Pak, yang biru. Nah, ini kita punya ini. Untuk apa? Bersihkan kotoran. Ya, bersihkan kotoran. Terus kemudian sambil dicebok. Ya, bersihkan. Terus bersihkan. Setelah itu kita angkat lagi, masih banyak kotorannya yang keluar. Pencet pelan-pelan. Ini juga diginiin, ya, keluar banyak kotorannya, kita siram lagi, terus bersihkan terus bersihin. Kemudian kita angkat lagi yang ketiga kalinya. Pencet. Ternyata kotorannya masih banyak. Nih, masih banyak kotorannya. Berarti keluar betul. Berarti jenazahnya tadi habis makan. Dia makan banyak atau mungkin konsumsi apa banyak, berarti dia dibersihkan terus. Ya, makan banyak terus bersihin. Ketiga kali masih banyak, kita angkat lagi, coba lagi cari, lihat, kita pencet lagi, ternyata masih ada, tinggal sedikit, pencet pelan-pelan, terus, nah kita siram lagi, bersihin dulu terus, dan semuanya terusnya, terus, nah, dan kita coba lagi cari tahu, apakah masih ada apa enggak. Ternyata sudah nggak ada yang keluar, sudah tidak ada yang keluar. Berarti kita tinggal bersihin. Baru kita cebok secara sempurna, bersihkan. Terus bersih. Setelah itu kita miringkan jenazahnya ke kanan, ya kanan. Ini dalam keadaan posisi tertutup. Kita cebok semuanya, bersihkan semuanya. Bersihkan. Ini semua kotor-kotoran sini takutnya ada yang nempel. Bersihkan. Terus demikian juga sebelah balik lagi sebelah kiri. Kita siram. Ya. Siram. Bersihkan. Nah, kalau mau sabun untuk bersih, kita coba sabun. Coba ambil sabun. Biar licin. Ya, ini kita bersihkan sabun. Setelah itu kita gosok, ya, bersih. Setelah digosok bersih, benar-benar bersih, kita siram. Ya, bersihkan. Dah. Setelah bersih, kotoran sudah tidak ada lagi ada yang keluar. Berarti semua yang ada di perut ini sudah bersih. Apa prosesnya selanjutnya? Adalah proses selanjutnya tadi
kita pakai sarung tangan, kita buka. Ganti dengan sarung tangan yang baru. Karena ini kan sudah kotor, bekas cebok segala macam, tidak boleh pakai. Kemudian setelah itu kita mulai proses wudhu. Ya, setelah bersih semuanya, proses wudhu. Wudhu pertama kali apa? Yang pertama kali adalah baca basmalah. Bismillah, dibersihkan. Bismillah. Ya, sela-selanya, ya, sebagian kita wudhu akan sholat sampai pergelangan. Nah, demikian juga kiri. Ya. Terus. Nah, setelah itu baru kita mulai prosesnya, ya. Air karena ini masih praktek, kita ambil ininya, ambil air, kuasa mulut sampai hidung. Masuk. Enggak, jangan masuk. Kita sudah tadi, cukup dari luar aja. Nah, anggap ini sama kumur-kumur sama intisyak sama, kemudian kan dia nggak bisa intisar, udah mati, ya. Ya, kemudian ini, dah selesai. Baru setelah itu apa? Mukanya, karena ini bukan jenazah, saya nggak mensiram. Ini dilap, ya. Boleh, enggak. Wudhu tetap begini. Pakai maksudnya ini kan harusnya pakai air begini. Iya. Nah, harusnya pakai air. Pakai begini. Nah, karena ini jenazah. Iya. Nanti yang dimandiin. Nah, ya. Dua. Ya. Ya. Tiga. Oke. Baru setelah itu apa? Tangan kanan. Dari mana? Nah, minal marafiqi. Nah, dari ujung sampai sikut. Ya. 3 kali ya. Nah, demikian juga ini 3 kali. Nah, baru kita usap kepala. Usap kepala dari mulai tumbuhnya rambut hingga tekukan. Balik lagi, ya. Kemudian di telinganya. Selesai. Apakah kakinya mau disiram? Siram. Cuci kakinya. Dari mulai ujung kaki sampai marafiq, mata kaki. 1. Ya, kemudian. Nah, setelah itu baru kita sela-sela rambutnya dengan air. Ya, sela-sela dengan air. Bisa. 3 kali. Semuanya 3 kali. Ya. Nah, setelah itu baru kita proses mandi. Sudah selesai kan? Bersih, berarti kita mandi. Kalau mandi ke muka, nggak siram begini atau dengan jarak yang jauh, nggak. Tapi dengan tutup muka, tangan, ya, siram. Bukan diangkat ya? Hah? Enggak, ini gini. Tutup, seret. Ambil lagi, tutup, seret. Ya. Kemudian ambil lagi, siram. Selesai. Baru kita siram badan. Yang sebelah kanan, siram ini. Ini jenazahnya belum mandi juga. Hah? Boleh. Boleh. Cuman ukuran selain kayak tadi 3 kali. Iya. Ya. Nah, kemudian setelah begini, berarti kan belakang belum basah. Iya. Harus dibersihkan, berarti kan geser. Nah, geser. Nanti geser jenazah itu, ini kan masih hidup. Iya. Berarti kita yang geser ini. Kayak ini kan. Kemudian kita siram lagi. Yang tadi ini belum basah, kita siram. Ya. Terus kemudian baru balik lagi, kemudian siram sebelah kiri. Naik mulu ini. Iya. Ya, nanti jangan miring, kiri sebelah kiri. Ya.
terus kemudian miring sebelah kiri lagi, digeser, ya, siram lagi, nah. Kemudian siram lagi, bersihkan, dah, kemudian balik seperti semula, baru kita guyur semuanya. Ini kepala kita, ini tutup, siram, terus gosok. Nah, kalau ini kita nanti kabur deh kalau disiram mukanya. Terus bersihkan seperti itu. Baru kita siram seluruh tubuhnya. Terus kiri juga demikian. Terus, iya sabun ntar. Nah, terus, Air biasa. air biasa. Nanti air yang buat mandi terakhir ada kapur barus, ada daun bidara yang sudah ditumbuk, dicampur air. Ya. Setelah itu baru kita proses nyabun. Sampo dulu, maaf. Sampo. Kita keramas dulu. Ini samponya. Bisa sampo botol, bisa sakset, bisa. Yang sini taruh, kemudian keramasin sambil diangkat pelan-pelan. Ya, keramasin. Sampai pijit-pijit pelan-pelan. Kalau ada luka di sini, perban segala macam, maka cukup diginiin aja. Diusap sendiri aja. Ya. Kemudian nggak usah dibuka perbannya kalau melukai, menyakiti jenazah. Dah, setelah sampo disiram, dibersihin. Sampo, siram, bersihin. Nah, baru kita sabun. Nah, sabun kita ambil. Biasa ada pihak keluarga pengen nyabun, kita tuang sabun. Kita ajari cara nyabunnya. Setelah itu kita sabun sini pelan-pelan, lehernya, jenggotnya juga, kemudian kita sabun. Terus bersihkan. Nah, kemudian ini masih ini sabun, kemudian bisa kita langsung nyabun belakang. Ya. Nyabun belakang. Ya. Kemudian tadi sabunnya mana? Ya, kita guangin, seret. Kemudian gosok lagi pelan-pelan. Ya. Ini jenazah mungkin jenazah masih muda. Usia muda, 27 tahun ke atas umpamanya. Ya. Ya. Gosok sebenarnya. Setelah itu, kalau jenazahnya 80, nggak boleh gosok kayak gini. Nggak boleh. Pelan-pelan. Dia pelan-pelan begini. Bahkan kalau memang di sabun itu tidak akan menyakitkan, terkelupas kulitnya, usah disabun. Iya. Cukup disiram pakai air. Kadang ada jenazah yang sudah 85, itu kita kelupas. Belakang punggungnya sampai pinggangnya sampai tengah-tengahnya ada yang terkelupas karena sudah lama tidur di atas kasur, ranjang, beralaskan yang tikar segala macam, hingga bisa mengelupas kulitnya. Pelan-pelan aja. Kemudian setelah itu baru kita balik lagi ke posisi semula. Kemudian kita siram, bersihkan. Terus ya, siram, bersihkan. Terus siram. Kemudian setelah itu balik lagi ke sana. Siram belakangnya lagi. Yang tadi sabun. Bersihkan. Terus sampai ketiak-ketiaknya bersihkan. Terus ya. Terus dan seperti itu. Kemudian posisi jenazah balik lagi seperti semula. Kita pindah posisi. Kita sabun yang sebelah kiri. Sabun sebelah kiri. Ambil sabun, tuang, kemudian kita gosok sebelah sini. Bersihin dulu. Ya, bersihin semuanya. Kalau memang kurang, ambil lagi
taruh, sebut, bersihin. Nah, sudah dibersihin sebelah sini, keteknya juga dibersihin. Nah, setelah itu kita miring sebelah kanan. Dah. Sabun lagi kayak tadi. Terus sabun dari sini. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Terus. Nah, setelah itu posisi jenazah balik lagi. Minta gayung, Pak. Ya. Jenazah lagi kita siram lagi. Ya, Pak. Terus. Ya. Terus bersihin semuanya. Terus bersihin. Nah, setelah itu balik lagi ke sini, sebelah kanan. Yang kiri kita siram lagi, ya, terus, ya, terus airnya siram terus. Minta air, Pak. Ini biar beneran. Iya. Ya, terus, ya nyapunya terus. Sorry. Nggak ditutup. Ya, terus. Biasanya ada kain. Terus. Dah. Bersih. Dah. Sekarang kita kembali posisi semula. Berarti jenazah sudah selesai dimandikan. Sudah selesai wudhu, sudah tidak ada apa-apa lagi. Baru kita air bidaran tadi kita pakai ember, dituangin serbuk bidara. Kita siram dari mukanya, kepalanya. Air bidara. Ini kalau ada air bidara bisa. Nah, ya. Cukup alasnya aja. Terus bersihin. Terus siram pelan-pelan semua seluruh badan. Ya, terus. Ya. Terus setelah itu ataupun kapur baru sudah ditumbuk halus, kemudian ditaruh di bak, taruh air secukupnya. Setelah balik lagi. Ya, ini kan belum selesai. Kemudian kita siram lagi sebelahnya. Ya. Ya. Kita siram lagi sebelahnya. Terus nah, kita siram lagi sebelahnya. Sebelah sini lagi. Balik. Nggak perlu kanan kiri berarti. Iya. Terakhir siraman itu harus kanan kiri juga apa? Iya, ini kan iya, kanan kiri juga. Biar kan. Terus siram semuanya. Ya. Terus balik sebelah sini. Ya. Demikian sudah selesai, sudah. Berarti tinggal proses apa? Nah, pengeringan. Taruh tadi ini auratnya, Pak, ya? Iya. Penutup auratnya. Ya, tutup auratnya tadi. Giniin. Nah, ini sebaiknya kita giniin. Ya, fungsinya apa? Buat proses nantinya untuk gampang dibuka. Kemudian ditutup dengan batik, ya, kain kering. Nah, ini kain yang basah ini nggak bisa kita ambil dari sini. Kita naikin ke atas, sudah begini, sudah dinaikin ke atas ini, baru dari bawah kita tarik, ya, tarik, dah, baru selesai. Nah, setelah itu udah bersih. Nah, kita handukin. Kalau tadi kita handukin dulu, sekarang belakangan. Kita handukin mukanya. Handuknya bukan dengan cara kalau kita handuk seperti kita selesai mandi, tapi dengan cara tempelkan. Pelan-pelan. Termasuk ini juga. Ya. Ya. Pelan-pelan. Bersihin terus. Semua bersihin. Telinga juga sama. Ya. Ya. Kemudian tetap proses sebelah kanan, Pak, ya. Iya. Tetap proses sebelah kanan. Tangan kanannya di lap-lapin.
ini saja sebenarnya. Ya, keteknya juga sama, diginiin, bersihin. Ininya kita prosesnya begini, dilap pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Demikian juga dilap pelan-pelan. Terus, nah belakangnya di sebelah kanan kita geser. Ya, ini pelan-pelan juga. Giniin, ya. Terus ini tangan kita di dalam, bersihin. Tanpa melihat. Nggak boleh. Makanya ditutup. Tutup. Saya juga nggak boleh melihat. Ya. Kemudian ini juga dari sini, bersihin. Terus baru sebelah sini, sebelah kiri. Ini dilap lagi. Ya. Bersihin lagi. Terus handukin. Nah, kemudian balik sebelah kanan. Kita bersihkan lagi. Ya. Ini keteknya tadi kita angkat dikit, bersihin, keringin. Nah. Begini, tutup. Ya. Baru balikin posisi jenazah ke seperti semula. Udah. Selesai kan? Berarti kan tinggal tutup. Tutup segini. Udah selesai. Nah. Ketika kita memindahkan jenazah, kita pastikan dulu kain kafannya sudah siap. Maka sebelum proses pemandian, jenazah dipindahkan tempat pemandian, kain kafan kita sudah siapkan. Satu tikar, di bawah tikar itu ada tali sebanyak 3 helai atau 5, biasanya 3. Kemudian di atas tikar tersebut ditaruh tali lagi sebanyak 7 helai untuk pengikat kain kafan. Baru digelar kain kafannya sebanyak 3 helai. Setelah itu di atas kain kafan itu ada juga kapas sebagai penutup ininya, nantinya di bawahnya lapisan dari tubuhnya, terutama di area yang rawan keluar cairan di sini. Ya, setelah itu baru dipindahkan jenazahnya. Cara memindahkan jenazah harus satu arah kitanya. Posisi kita dalam angkat jenazah harus 3 orang. Ya, harus tiga orang. Gimana caranya? Posisinya ini tangan kiri masukin ke dalam. Nah, sini 1 orang, begini. Kemudian di sini juga 1 orang. Pas sini, jangan sampai lehernya kesakitan, jatuh segala macam. Usahakan lehernya dalam keadaan posisi seperti ini. Baru dipeluk. Dan juga di bawah sini satu orang. Biasanya rawan berat tuh di sini. Ya. Ya, yang agak berat di sini. Ya. Biasanya orang-orang tertentu yang besar. Berat ini. Coba kamu angkat ini. Ya. Apalagi Nah, udah selesai baru sampai situ proses pemandian yang kita lakukan pada siang hari ini. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Jadi waktu mandiin berarti yang ketutup auratnya aja ya? Iya. Auratnya ini. Ya. Selesai. kan buat Untuk maksimal yang mandikan berapa orang? Maksimal mandikan kalau maksimal 3. Iya. Nanti kalau jenazahnya itu gemuk, biar yang tadi proses ngangkat yang bersihin ada orang. Anggota keluarga bisa ikut mandi. Anggota keluarga bisa, kalau itu laki-laki ya laki-laki. Termasuk laki di sini ya bapaknya atau adiknya atau kakaknya. Nggak boleh orang lain. Dan terutama yang berhak memandikan adalah orang yang diwasiatkan untuk memandikan. Bisa kakaknya yang diwasiatkan, bisa bapak yang diwasiatkan, atau bisa sahabatnya yang diwasiatkan. Maka saya sering kalau ketika saya diminta untuk mengurusi jenazah, saya tidak langsung respon. Ketika orang datang ke rumah, saya bilang, ini atas perintah siapa? Biasa kan ada orang inisiatif sendiri. Karena saking buru-burunya, rasa tanggung jawabnya,
terhadap jenazah yang ada, sehingga dia datang ke sini tanpa konfirmasi ke pihak keluarga. Bisa jadi keluarga itu sudah ada orang yang memandikannya, bahkan yang memandikan lebih afdol adalah pihak keluarga. Ya, maka saya bilang tanyakan dulu kepada pihak keluarganya siapa yang akan memandikan. Khawatirnya keluarga sudah ada orang yang memandikan, yang siap untuk memandikan. Atau yang kedua, jangan-jangan si jenazah sudah ada orang yang diwasiatkan untuk memandikan. Nah, yang ketiga, kadang orang kaifiyah atau tata cara pelaksanaannya kadang mau ikut intervensi, mau ikut campur. Kita mau melaksanakan pemandian sesuai dengan apa yang kita pahami ya, sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam proses memandikannya. Makanya ketika kita kalau mau menyerahkan ke saya, berarti dari awal sampai akhir saya yang nangani. Yang lain nggak boleh ikut campur. Saya tidak pakai ini, saya tidak pakai ini. Saya sudah punya alat sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau sudah selesai, kalau oke, yang lain nggak boleh ikut campur. Ya, bisa sih itu ada di kampung-kampung tertentu ada amil biasanya. Ada amil. Amil biasa di kampung sebelah amilnya lain, kampung sebelah amilnya lain lagi. Ya. Amil yang A nggak boleh ngambil lapak amil yang B. Rebutan lahan biasanya. Dan itu terjadi saya alami. Ya, terjadi saya alami di kampung karena sampai marah-marahan, gontok-gontokan. Lantaran lahannya diambil. Karena di masyarakat itu ada orang yang meninggal di perkampungan mereka yang di situ ada amilnya, itu sebagai ma'isyah mereka, ya, profesi mereka, yang mereka untuk mendapatkan penghasilan di situ. Dan tidak sedikit mereka meraup bayaran dari proses pemandian jenazah tersebut. Bagaimana halnya kalau orang yang meninggal itu orang yang nggak punya? Nah, itu maka dengan adanya kita ini mau belajar seperti ini, fungsinya untuk membantu orang-orang yang secara finansialnya menengah ke bawah. Pernah saya alami juga di Depok ada yang meninggal tidak diurus karena orang miskin. Orang miskin tidak punya harta, mau gali kubur gak ada duit, akhirnya ditelantarkan. Itu kejadian. Karena rata-rata amil itu harus ada uangnya, bayarannya. Nah, semoga dengan kita belajar seperti ini bisa dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi tidak punya. Demikian, silakan ada yang tanyakan? Sudah? Kalau Baik. saya itu sering suburnya itu sering masih keluar. Dipakai ini kan nggak? Pakai kain selang. Pakai selang itu selang. Boleh nggak? Enggak, Nggak boleh kan? enggak boleh. Kalau memang ada keluar, maka tutup dengan kapas. Ya, tutup dilapisin kapas. Oh, udah kebanyakan Ya. bekasnya. Ya, jangan kalau dimasukin selang itu namanya Nyiksa. menyiksa dan menyakiti jenazah. Nggak boleh. Sama halnya kalau jenazah itu sakitnya sakit diabetes. Ya mungkin ada luka di lutut, di kaki, atau di tangan. Ketika luka itu kan kemudian perban sama pihak dokter atau pihak bidan atau pihak perawat segala macam. Kemudian kalau dibuka perbannya akan menimbulkan aroma yang tidak sedap, aroma yang tidak enak. Kemudian kalau dibuka perbannya akan menimbulkan rasa sakit bagi si jenazah. Sementara itu tidak boleh kita menyakiti jenazah. Ya. Maka bagaimana? Ya, kita mandikan sesuai keadaan yang ada. Ya, nggak boleh dibuka. Adapun tadi dimasukin selang itu menyakitkan. Tapi Nggak cuma boleh. saya pancing. Warga pakai itu kapas tadi saya masukin Ya. kapas. Kapas saja selesai, tutup. Ya. Kemudian setelah itu, kalaupun jenazahnya masih mengeluarkan cairan itu, setelah dibawa ke sana, dikafanin, ya sudah selesai itu. Nggak boleh dimandikan lagi. Insya Allah bersih. Demikian proses kayak pemandian jenazah pada pagi dan menjelang siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, wabil khusus buat saya pribadi dan buat
kawan-kawan semuanya. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita praktekkan di tengah masyarakat kita masing-masing. Paling utama untuk keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ketinggalan tadi Pak, yang untuk penahan itu tadi Pak udah cara masak itu. Udah. Nggak apa-apa, ini kurang ininya talinya. Talinya kurang. Seharusnya 7. Ada 7 nih, iya. Harusnya ada 7. Harusnya 7. Nah. Nih, yang panjang ya. Ini yang agak pendek kan nih. Ini berapa meter? Agak pendek. Yang ini duluan. Kemudian kita susun. Ya, sana kan. Sana. Ya, susun. Susun. Nah, setelah susun, boleh ditaburin apa? Kapur barus atau wangi-wangian, ya, ya, wangi-wangian, boleh. Nah, kapur barusnya Pak. Ditabur. Ini dihancurin. Kita udah dihancurin. Nah, kapur barusnya. Udah hancur, ya. Taburin, kasih minyak wangi. Lagi. Minyak wangi. Hah? Cendana ya Pak? Kenapa? Minyak wanginya. Boleh. Cendana itu sebenarnya ya buat wangi juga sih sebenarnya. Ya. Nah, ini bisa kedua dilurusin. Andur. Nah, ini posisinya jenazahnya kecil. Ya, bisa ditumpuk. Adapun kalau agak lebar kita miringin dikit. Dimiringin dikit sini. Ke sini. Sini. Ke sini, agak ke sini. Ya, seperti itu. Ini agak kecil. Kenapa? Panjang. Insya Allah aman 2,5. Emang kalau kelebihan atau apa bisa ditekuk gini. Di pocongnya itu ditekuk, diikatnya. Ini lebih so aman. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini sama ya, taburin juga ya. Iya. Taburin. Nah. Ini agak pendek nggak apa-apa. Buat atasnya aja. Buat di dalam. Masalah. Berarti nggak semuanya 2,5. 2,5 itu. Biar nih iya. Nggak apa-apa. Kalau sampai lebih nggak apa-apa. Di sejajarin ke atas. Nah. Terakhir juga pakai kapur. Sama. Diwangin juga. Kapur barus juga, wangian juga. Dilapis-lapisin. Ya, baik. Aromanya, minyak wanginya bebas. Nah, bebas. Nggak harus melati, ya. Nggak ada. Hah? Apanya? Kita nggak dikhususkan. Nggak mengkhususkan. Bebas. Wanginya bebas. Setelah itu kapas. Nah, ini kapas dibuka deh. Oh, ada. Jadi kapas bisa kita taruh di atasnya atau di duburnya. Kenapa nggak? Biar nggak terlalu banyak menggunakan kapas, karena kalau jenazahnya nggak mengeluarkan cairan. Darah apa? Cuman kita buat jaga-jaga aja. Hah? Iya, antisipasi aja. Jadi kapasnya itu di daerah duburnya. Kapas. Nah, misalkan ini enggak, ini secukupnya aja Pak. Kalau kapas, penggunaan kapas itu secukupnya aja. Makanya kita bedakan dengan pengurusan jenazah. Kalau yang sampai penuh kan kapasnya, ya kita Supaya sebadannya juga. sebadan ya. Ini kita enggak, bagian ini aja.
bagian ini juga dikasih minyak wangi juga atau kasih kapur baros juga. Karena nggak masalah kan, dia nggak ngeluarin apa-apa kan. Paling kita jaga-jaga di duburnya aja. Nah sudah pasin seperti ini. Jenazah datang nih kan. Nah posisinya, ayo sih Pak Nurdin. Mana pala sana Pak Nurdin? Ya. Iya. Maju. Enggak Pak, kalau benar. Oke, baik. Nah. Pas lah ya. Maju sini. Turun lagi, turun Pak Nurin. Turun lagi. Lagi. Nah. Lagi Pak. Ya. Nah, sip. Nah. Apa? Sisa ini sama. Oh enggak, yang penting bisa diket aja Pak. Bisa diket gak kira-kira? Oh, kayaknya susah nih diketnya gitu. Ya, posisinya udah seperti ini nih. Kain penutupnya ya Pak. Ini misalkan kain penutup. Ada penutupnya. Habis mandiin harus ada penutupnya. Nggak boleh nggak ada penutupnya ya. Pak. Misalkan kain penutupnya. Nah, misalkan kain penutupnya gini nih ya. Misalkan dia kan gini nih. Kalau dari mana? Dari mandikan kan masih lipat-lipat kan? Kita longgarin, keluarin. Nah, gitu. Setelah ini untuk posisi tangan boleh gini, boleh seperti ini. Ya. Boleh. Enggak usah disekap. Boleh lurus, boleh. Ya. Itu baru kita kafani dari sebelah kanan. Ini kanan dulu nih. Nih kanan. Ayo, Pak. Nih. Nah, sep. Nah. Ini apa-apa kepalanya nih? Enggak apa-apa. Ya Bang, kepalanya ditutup. Nah, ini baru sini. Ini nanti ngikut ya, Pak? Ya, ini nanti ada triknya, ditarik dari bawah. Nih. Pada megangin dua-duanya, biasanya saya mau masuk dan Nih, ayo nih. Nah, ini. Kenapa? Enggak. Nah, ini agak lebar ya. Iya, agak gemuk. Jadi harusnya miring gitu. Harusnya miring ya. Tadi kainnya. Oh, di Agak majuin sini. Lagi lebarin dikit. Nah, setelah itu kita udah ngeliatan nih. Auratnya udah nggak kelihatan di sini nih ya. Kita tarik sini. nyelamatin Sampai ini. iya. Ini kita tarik. Nah, itu. Kita tarik sini. Kalau kita biasanya pakai kain, Nah, pakai kain gitu. Tapi harus dua orang, yang satu megang. nah ini gini, langsung lagi seperti ini. Nah, gini. Oh, ini kayaknya agak lebar ya, jadi agak miring. Semua ya? Harusnya tutup semua. Ntar kita agak lebar, agak digeser seperti itu. Baru seperti ini. Udah. Nah, habis itu udah gampang tuh, tinggal ikat sana. Ini kasih minyak wangi. Ya, kasih minyak wangi lagi. Ini ikatnya sebelah sini kiri. Ini simpul. Simpul. Bisa dibuka. Tinggal tarik. Nanti pas di pemakaman tinggal tarik. Nah, untuk yang ini kasih kapas boleh ya. Itu kita kuping yang lubang-lubangnya aja. Lubang-lubang. Ya, mukanya kalau ini nggak apa-apa, kasih kapas nggak apa-apa. Kalau misalnya masih jelek di plaster nggak apa-apa. Plester nggak apa-apa, nggak masalah. Tutup kain dan kapas. Iya, bisa ketutup kapas. Nah. Muka itu harus ditutup kapas. Nggak mesti Pak, nggak mesti. Jadi kapas itu fungsinya ya buat menutup lubang-lubang atau ada cairan-cairan yang keluar. Jadi bukan ini. Jadi tutup ininya. Seperti itu. Ya, ini boleh seperti ini. Seperti ini. Di sini boleh seperti itu. Nah, ini agak besar jenazahnya. Ya. Camatnya agak besar. Calon mati kan. Hah? Tutup lubang itu hanya karena ada cairan aja. Sebenarnya iya, tapi kalau emang nggak ada cairan kita buat antisipasi aja. Nggak apa-apa. Yang diantisipasi di dubur. Iya, dubur. Biasanya yang keluar banyak kan yang dari belakang dia.
Cara pakai pun Gitu. Jadi nggak mesti pakai apa bikin apa namanya bikin celana dulu, enggak. Tapi kalau lubang dubur Itu kalau dia mengeluarkan kotoran, bau yang enggak enak gitu kan. mengeluarkan kotoran terus tuh, itu kita sumpel, Dalam. pakai kapas. Kalau ini kayak gini hanya ditaruh gini aja. Iya. Memang kalau khawatir juga bisa pakai gini. Gini alas kapas seperti itu. Kalau perempuan mah pakai inian apa? Kalau yang penyakit apa kanker segala macam itu kadang templok pakai kapas banyak. Soalnya kan tembus nanti kalau kena tembus kan kapan. Seperti itu. Mengantisipasi aja biar nggak apa ya istilahnya buat masyarakat nggak banyak omongan curiga masyarakat gitu. Oh ini jenazahnya. Biasanya kan terus di kapalnya ini kan nggak langsung ditutup tuh mukanya tuh. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Tapi kalau kita biasanya yang penting sudah diikat semua, baru muka saya agak dibuka bagi keluarganya mau lihat. Untuk terakhir silakan. Buat istrinya mau mencium kan ke suaminya silakan. Atau di sana atau anaknya segala macam. Yang penting masih mahramnya dia. Masih. Ya, udah. Nah, ini yang jenisnya. Bruksin saya nggak banget. Ini agak besar ya, agak besar ada camatnya. Coba kita longgarin nih, agak minggir ke sana. Nggak ketutup nyata, waduh. Besar juga Pak Nurdin ya, lingkaran ya. Nggak tahu sih. Yang nomor 2 mau tarik mana? Sini nih, sini aja nih. Ini. Nomor 2. Yang ini coba ya. Ini atas diem aja sini. Diam aja ya. Atas yang bawah diem aja. Yang atasnya aja. Nah, terus nah. Kalau yang gede ya. Iya kalau besar. Ini tarik juga berarti. Ini sini aja nih. Enggak, ini tengah nanti. Nah, begini. Nah, jadi kalau besar seperti itu. Coba lagi Pak Nurdin. Ya, coba dari bapak-bapak. Iya, dipraktekkan coba. Enggak dari awal dong Pak Nurdin. Dari menyiapkan talinya. Kalau misalkan kalau mau motong sendiri 2,5 meter udah aman. Coba. Mau motong sendiri kan. Cuma disiapkan talinya itu. Minimal 5 kalinya maksimal 7 Pak ya. Yang kecil nih. Yang panjang. Sebenarnya harusnya sama ya. Emang kalau dapatnya pas motong dapat bahan kecil berarti kecilnya yang paling atas sudah. Nah, nanti bisa geser-geserin Pak ntar. Ya. Satu ke sini tuh. Ya, ditaburi ini Pak ya. Tapi kapur barus atau minyak wangi ya. Minyak wangi juga. Minyak wangi juga nggak apa-apa. Ini coba aja Mas, enggak sampai ya khawatir. Panas nih. Gini ya wanginya dikit aja. Nah, Ya, itu. tabur lagi. Ditaburin lagi nih. Taburin lagi. Artinya tengah ya, tengah. Atas tengah. Tutup kita. Terus Nah. Nah, Kalau untuk ala-ala misalnya ala yang marah-marah kemarin itu oh enggak. Nanti pas di pemakaman aja. jadi nggak ada kasih kamar aja misalnya. Iya, terus satu rumah. Pendeknya gimana udah? Iya. Nggak harus menghadap ke kiblat. Enggak.
Nah, biar Ini mas, sampean mas yang badannya kecil mas. Oh, sebentar. Ini cukup lebaran. Sisa banyak. oh iya sisa banyak iya benar. Itu budgetnya memakai Iya. Ah. kasih kain. Iya kasih kain. Iya. Oh, sekarang gini. Iya. Nah, Oh, kasih kain oh ya. itu kalau yang Pepes dulu kalau contoh. Ini kalau pepesnya yang ini ya. kalau yang basah dia. Basah ya. Pala ketutupan kan. Enggak apa. Harus mandiin kan nih. Ini Iya. kain Mandi. pemandiannya, Ah. dari pemandian. Kita gotong dari sana pas pemandian, langsung diangkat ya, langsung ditaruh kan, sudah siap kain kapan dan itunya. Sama Bisa ikan main di sini. Nah udah, kan dalam lipetan gini. Gini, dilonggar-longgarin, kita longgar-longgarin, biar gampang ditarik. Nah, Nanti dilonggarin. nah, biar gampang ditarik. Nah. Jadi nggak masalah ya, tangan begini ya, nggak ada larangannya. Gitu. Harus begini, harus dekap, nggak. Nah silakan. Nah. Ah. Kanan dulu ya, pelan-pelan aja, santai. Kanan, kiri gitu ya. Enggak. Kanan dulu baru kiri ya. Iya, nah gini. Hup. Nah, seperti ini. Ini nariknya gimana? Ntar, nih. Pas lipatan kedua nih, insya Allah. Nah, set, nah, sip. Baru tarik. Nah, dipegang. Pegang ya. Tarik. Nah, tinggal rapi-rapiin deh, tinggal rapiin dalamnya gini, rapi. Ini harus Hah? Enggak, rapiin aja. Masukin. Kalau kelebaran dimasukin ke dalam gini nih. Oh, gitu. Kalau kelebaran masuk sini dalam. Nah, baru satu lagi. Kanan dulu. Set, nih kan kelebaran nih, masukin gitu. Nah, nih. Nah, baru diginiin. Nah, Gimana Pak? nah ini. Gini aja? Iya, nanti diikat ini. Nah. Udah ikut sini aja gini ya? Itu udah jadi tuh. Hah? Baru minyakin deh, minyakin. Iya. Iya. nanti kalau Ini kan ini ya. Ini diputer ya? Iya, ini kan gini. Dilipat gini aja kalau kelebihan. Kan lebih ini banyak. Nah, gitu. Hop, gitu. Ikatnya biasa. Simpul aja, simpul. Ikut simpul. Nih, simpul juga nih sini tuh. Simpul. Nih. harus dilepas. Iya, nanti dibuka aja dibuka-bukain. Tapi enggak dibuka kan? Iya enggak. Rantai mana? Nah, nah simpul. Nah gitu. Tinggal dibuka kan, tinggal tarik. Pas pemakaman. Nah satu simpul lagi. Nah, seperti itu. Udah kasih minyak wangi. Hah? Minyak wangi lagi. Ini kalau mau kelihatan sama pihak keluarganya. Gantian juga. Jadi harus Ya, bubarnya. Ayo lagi, praktek lagi coba. Siapa yang mau praktek? Mudah kan? Insya Allah mudah kan? Nggak ini gampang kan? Ya, nggak susah. Itu aku bawa dari sana di atas ya? Iya di atas. Bisa juga, cuman kan susah. Susah nanti nariknya. Kalau kasus yang tadi banyak cairan keluar, itu Dikapasin aja udah. enggak maksudnya kondisinya berarti kan saja kan cairan di belakang juga. Bisa dikapasin juga. Berarti kapasnya itu boleh. Full boleh. Misalkan Full. iya. Punggung, iya, punggung, iya. Punggung. Maksudnya jangan Tapi sampai tembus ini kan. iya. Wah, boleh pulang berarti. Gitu.